Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, saya terpaksa sekarang ini mempromosikan konten terbaru dari channel YouTube Bocor Alus Tempo. Pemirsa, saya sarankan untuk menonton channel YouTube Tempo konten terbarunya hari Sabtu ini. Saya tidak perlu menyebutkan apa judulnya, tetapi intinya tentang upaya mempromosikan, mengkampanyekan keberhasilan Jokowi selama 10 tahun terakhir. Sahabat BN, tentu menarik kedengarannya. Apa gunanya, apa tujuannya Jokowi kok harus dipromosikan keberhasilannya selama 10 tahun ini? Untuk apa? Apakah dia akan nyalon lagi untuk presiden berikutnya? Kalau memang benar, kalau boleh oleh konstitusi, kan masih lama, 5 tahun lagi. Atau apakah dia untuk nyalon jadi sekjen PBB? Apakah harus dipromosikan dari Indonesia keberhasilannya? Kan tidak tahu juga. Sahabat BN, yang jelas dikupas tuntas di sepanjang bincang-bincang yang dilakukan oleh Bocor Alus Tempo tersebut tentang bagaimana strategi apa yang akan dilakukan untuk mengkampanyekan keberhasilan Jokowi selama 10 tahun ini dia memimpin Indonesia. Yang terpikirkan oleh kita sahabat BN, sekali lagi, gunanya untuk apa? Apakah tidak harus diserahkan saja kepada rakyat untuk menilai keberhasilan Jokowi ini? Sebab selama ini di negeri ini kita belum lagi mendengar presiden setelah berakhir masa jabatannya dia harus habis-habisan pula mengkampanyekan dirinya bahwa dia berhasil memimpin. Belum ada kita dengar. Sebutlah Soekarno, tak ada. Soeharto, tak ada. Habibie, tak ada. Gus Dur, tak ada. Megawati, tak ada. SBY pun tak ada. Tak ada. Kampanyenya ketika dia maju untuk calon presiden. Tapi setelah dia berhenti, tidak ada lagi. Ini yang terjadi sekarang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bocor Alus Tempo ini. Sekarang sedang gencar persiapan untuk mengkampanyekan keberhasilan Jokowi selama 10 tahun ini. Termasukkah yang dikampanyekan itu keberhasilan Ma'ruf Amin? Tampak-tampaknya tidak. Padahal dia satu pasang. Kok hanya keberhasilan Jokowi saja yang dikampanyekan? Tidak disebut keberhasilan Ma'ruf Amin. Kabarnya akan bertebar spanduk-spanduk dari kota sampai ke desa di seluruh Indonesia yang isinya antara lain terima kasih Pak Jokowi, terima kasih guru bangsa. Itu kira-kira bunyi spanduknya. Tetapi tidak ada terima kasih Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin. Tidak ada. Malah celetuk dari jurnalis Tempo dalam bincang-bincangnya di Bocor Alus ini, katanya Pak Ma'ruf Amin sekarang ini kan sudah berada di posisi PKB. Makanya dia tidak ikut sertakan dalam program ini. Program kampanye keberhasilan Jokowi ini. Sekali lagi sahabat BN yang tak habis pikir kita, untuk apa gunanya ini? Apakah gunanya ini untuk menandingi Prabowo kalau dia nanti berhasil? Tentu itu lagi gunanya. Jangan sampai nanti Prabowo mengalahkan Jokowi.
Karena itu, di akhir masa jabatannya ini harus dikampanyekan sebesar-besarnya ke publik, ke rakyat, bahwa Jokowi presiden berhasil. Dan kalau dikatakan untuk menandingi Prabowo, untuk apa? Ini lagi yang tidak habis pikir kita. Untuk apa gunanya oleh Jokowi yang telah berakhir masa jabatannya ini? Untuk apa? Kelihatannya yang berada di garis depan untuk menjalankan program ini relawan Jokowi. Antara lain Projo. Jadi sahabat BN, kenapa relawan Jokowi yang maju untuk melakukan program kampanye habis-habisan ini? Memang dalam kenyataannya Jokowi tidak punya partai. Kalaulah Jokowi punya partai, mungkin partainya yang akan bergerak untuk melakukan kampanye besar-besaran ini. Tetapi karena dia tidak punya partai, maka relawan. Tapi dananya dari mana? Ini. Apakah dananya dari negara? Atau bagaimana? Sebab kita mendengar ada instruksi dari pusat, apakah dari Kominfo atau dari mana, ada instruksi kepada seluruh Bakuhumas yang ada di provinsi, kabupaten, kota di Indonesia ini untuk menjalankan gerakan promosi atau kampanye keberhasilan Jokowi ini di seluruh provinsi, kabupaten, kota. Sekarang tentu aman-aman saja gerakan ini akan disambut tentunya oleh provinsi, kabupaten, kota. Karena sekarang ini mulai dari provinsi sampai kabupaten, kota banyak PJ kepala daerah. PJ ini sudah barang tentu bisa dikendalikan dari pusat. Dan semakin tampaklah tujuannya banyak PJ ini sekarang. Di samping untuk mengkondisikan pemenangan Pilpres penguasa pada Pilpres 2024 kemarin ini, juga untuk program-program Jokowi seperti sekarang ini. Tetapi sahabat BN, jika untuk kampanye keberhasilan Jokowi ini akan diambilkan dari uang negara, tentu saja ini sama dengan membiayai pencitraan Jokowi. Kalau pencitraan yang dibiayai dengan uang negara, tentu rasanya rugi negara, rugi rakyat. Uang rakyat kalau hanya digunakan untuk biaya pencitraan Jokowi, untuk kampanye keberhasilan Jokowi. Sebab yang namanya keberhasilan seorang presiden, seorang kepala negara, yang namanya keberhasilan pejabat negara, tak perlu dipromosikan. Kalau memang dia berhasil, memang kewajibannya untuk berhasil. Keberhasilannya untuk apa? Untuk kepentingan rakyat, itu udah kewajiban. Kalau tidak berhasil, baru dipertanyakan kenapa tidak berhasil. Uang negara sudah habis, tetapi kok tidak berhasil. Tapi kalau berhasil, untuk apa dikampanyekan? Untuk apa dipromosikan? Untuk apa dicitra-citrakan kepada publik? Memang sudah kewajibannya sebagai presiden, sebagai kepala negara, sebagai pejabat negara yang digaji oleh rakyat untuk mesejahterakan rakyat, untuk membangun bangsa dan negara ini. Sahabat BN, memang harus kita akui, Pak Jokowi ini sejak awal-awal dia menjadi kepala negara, bahkan yang kita lihat jelas semenjak dia menjadi gubernur DKI Jakarta, pencitraan ini memang hobi dia. Dia hobi sekali pencitraan. Kita masih ingat ketika maju Pilkada Jakarta, dia mau gantung-gantung di bus kota, di busway. Kalau kita melihat itu dalam rangka pencitraan juga. Cuman itu tidak dipersoalan karena dalam masa kampanye pilkada. Tentu tidak diherankan lagi. Itu merupakan ide terobosan dia untuk mempromosikan diri. Karena dia nanti akan dipilih di TPS.
Tetapi sekarang dipilih di mana dia lagi? Kita juga mendapat informasi dari bocor halus ini, nanti Jokowi akan dilepas di Bandara Soekarno-Hatta. Juga diinformasikan bahwa pada tanggal 20 Oktober nanti, setelah selesai pelantikan Presiden Wakil Presiden, Jokowi juga akan langsung diantar ke bandara oleh relawannya dari Bandara Soekarno-Hatta terbang ke Bandara Sumarmo, Boyolali, Jawa Tengah. Kabarnya akan disambut oleh sekitar 400.000 relawan Jokowi. Penyambutannya entah di Bandara Sumarmo ataukah di rumahnya yang luas pekarangannya 12.000 hektar yang baru dibangun oleh pemerintah di Solo itu. Untuk apa ini sebenarnya? Untuk apa? Tidak habis pikir kita untuk apa. Dan ini tentu memakan biaya yang besar. Sahabat BN, yang mengherankan kita, untuk apa gunanya ini? Untuk apa? Kalaulah tidak untuk menandingi kepemimpinan Prabowo nanti, untuk apa gunanya? Dan kalau untuk menandingi Prabowo, kenapa harus dia ditandingi? Kalau memang untuk menandingi Prabowo, tentu publik akan mengatakan ketika nanti Gibran maju sebagai capres tahun 2029 bersaing dengan Prabowo, tentu ini nanti akan dibongkar bahwa Gibran maju adalah sebagai representasi dari keberhasilan Jokowi memimpin Indonesia. Tentu itu jadinya. Kalau demikian, yang kita khawatirkan, jangan-jangan memang dari awal-awal kepemimpinan Prabowo Gibran ini, antara Prabowo dan Gibran tidak semus. Sebab dengan diluncurkannya buku Next Presiden untuk Gibran, ketika baru saja dulu KPU mengumumkan kemenangan Prabowo Gibran, itu tentu saja sudah membawa sinyal yang kuat bahwa tahun 2029 nanti Gibran siap bersaing di kontestasi politik Pilpres 2009 dengan Prabowo. Kalaulah apa yang dilakukan oleh Prabowo di akhir masa jabatannya dari sekarang sampai 20 Oktober dengan berbagai upaya mengkampanyekan keberhasilan Jokowi tanpa dibarengi dengan Ma'ruf Amin, kemungkinan besar publik akan mengatakan ini tak lain adalah untuk kepentingan politik Gibran tahun 2029 nanti. Sahabat BN, mari kita saksikan sedikit cuplikan tayangan bocor halus Tempo ini. Selengkapnya silakan tonton di channel YouTube Bocor Halus Tempo. Ternyata informasi yang sudah kita dapatkan dari beberapa narasumber itu adalah itu dimulai praktiknya adalah tanggal 1 Oktober sampai dengan 20 Oktober. Jadi selama 20 hari ini akan ada kampanye yang luar biasa soal keberhasilan Jokowi. Dan ini begitu masif, mulai dari media sosial sampai dengan media massa dan di mana-mana ya, semua bergerak ya, para pendukung Pak Lurah. Nah, tapi ceritanya sebelum sampai pada 1 Oktober ini kan ada penggalangan. Betul. Mirip-mirip intelijen, penggalangan, ya kan. Gimana ceritanya, Sin? Sebelum penggalangan dulu, Pram, kita flashback tanggal 13 September. 13 September. Ada apa itu? 13 September 2024 itu Jokowi menggelar rapat kan di IKN.
Nah, salah satu poin rapatnya itu adalah meminta seluruh jajarannya itu mengkampanyekan keberhasilan yang sudah dilakukan oleh pemerintah gitu. Nah, turunannya banyak tuh, dari misalkan Kemendagri kan bisa memerintahkan kepala daerah, apalagi sekarang masih semuanya PJ. Kominfo juga demikian, BUMN juga demikian. Di dalam rapat itu yang yang merespons ataupun mendapatkan kesempatan berbicara adalah para Menko. Tadi kami juga wawancara ya Menko Info Budi Aristiadi, dia menjelaskan isi rapat itu seperti apa, dan intinya adalah dari situ lalu berjalanlah orkestrasi keberhasilan pemerintah, Pram. Bahwa tidak hanya Kominfo sebetulnya yang diperintahkan untuk mengkampanyekan keberhasilan kementerian-kementerian. Jadi Jokowi ini meminta untuk kementerian-kementerian lainnya juga mengkampanyekan keberhasilan selama 10 tahun. Misalnya Kementerian BUMN. Nah, setelah rapat itu, Kementerian BUMN kemudian menurunkan ke PIC di Korkom, di masing-masing sektor gitu ya, atau masing-masing deputi, untuk kemudian membuat sebuah narasi kampanye keberhasilan BUMN masing-masing gitu. Jadi BUMN kan itu ada banyak gitu ya. Ada kedeputian di Kementerian BUMN sendiri, kemudian ada BUMN sendiri gitu, dan teman di internal BUMN cerita bahwa ada semacam agenda setting begitu selama Oktober untuk ya itu menggaungkan keberhasilan dengan hashtag tertentu. Mantap. Pakai Rangers itu ya. Demikian sahabat BN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.